Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri, NIM 2210417641. Di sini saya akan membacakan jawaban saya UTS Manajemen Pemasaran. Jawaban soal yang bagian A. Jawaban saya iya, untuk mempelajari manajemen pemasaran dan menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen yang berkenaan dengan manajemen pemasaran. Jawaban yang B. Mempelajari manajemen pemasaran akan membantu memahami mengapa pelanggan berpikir atau berperilaku dengan cara tertentu saat membeli sesuatu. Jawaban yang C. 7 kali, karena merupakan mata kuliah yang ada dalam jurusan saya, yaitu manajemen. Jawaban yang D. Tidak, karena terkadang ingin menjawab namun tidak bisa merangkai kata-kata yang ada di pikiran, rasa malu dan takut salah menjawab. Jawaban yang E. 1. Video record, membaca ringkasan buku pemasaran manajemen. Jawaban yang F. Sudah, membaca tentang manajemen pemasaran. Saya menyerahkan tugas pada tanggal 28 April. Tidak diberi nilai karena bukan merupakan tugas yang diberi nilai di Google Classroom. Jawaban 2 di bagian A. Program di mana kamu mempromosikan produk atau jasa dari sebuah perusahaan atau brand untuk mendapatkan komisi dari setiap pembelian. Besaran komisi yang akan kamu terima bervariasi tergantung pada persentase dan harga jual produk tersebut. Jawaban yang B di Google. Jawaban yang C, ya. Yang D, merasa tertarik karena ingin bisa belajar memulai bisnis pada kesempatan ini mumpung gratis dan baru saja launching. Yang E, melakukan promosi melalui beberapa cara seperti membagikan link, referral, membuat ulasan produk, hingga membuat konten terkait saat ada orang yang mengklik link ataupun memasukkan kode afiliasi. Affiliate marketer akan mendapatkan komisi. Yang F ada 2, yaitu digital marketing dan network marketing. Yang G, jumlah yang dibayar afiliasi untuk memperoleh pelanggan baru. Yang H, posting foto. I'm ready affiliate, jelaskan makna lampirkan foto. Di soal bagian 3 yang A, jawabannya bab 2, perkembangan pemasaran di abad 21. Abad ke-21 telah menyaksikan munculnya ekonomi baru berkat inovasi dan pengembangan teknologi. Pemasaran adalah seni pengembangan, mengiklankan dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen serta bisnis. Faktor-faktor yang memengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran, permintaan dan pasokan mengikuti kontur pasar ekonomi menggunakan konsep yang disebut The Law of Diminishing Return. Untuk menjelaskan bagaimana sumber daya dapat dialokasikan untuk memaksimalkan laba atas investasi. Alokasi anggaran untuk bisnis, ekonomi nasional, tren ekonomi, makmur atau boom times, transaksi persaingan, utilitas ekonomi, perubahan industri, pemasaran Indonesia, konsultan manajemen, McKinsey. Referensi merek. Orang Indonesia memiliki preferensi yang lebih tinggi terhadap merek dibandingkan konsumen negara lain. Dinamika perkotaan sangat penting untuk memahami perbedaan dan dinamika yang ada. Menuju pasar, infrastruktur distribusi Indonesia terfragmentasi secara geografis. Menjadi digital, teknologi digital memainkan peran semakin besar dalam menjangkau pelanggan. Persyaratan pelabelan di Indonesia, peluang pemasaran Indonesia, profil konsumen Indonesia. Bab 3, perencanaan strategi pemasaran. Konsep dasar perencanaan, mencari cara sistematik mengidentifikasi berbagai pilihan yang tersedia, memilih satu atau lebih pilihan tersebut, dan menjadwalkan serta menghitung biaya dalam melakukan kegiatan pemasaran untuk mencapai sasaran. Apa itu strategi pemasaran?
Pembuatan peta jalan untuk memberi tahu bagaimana akan menjual produk atau layanan atau pelanggan. Tentukan pelanggan ideal, tetapkan tujuan pemasaran, pilih alat pemasaran, dana anggaran, arti penting perencanaan pemasaran. 1. Memaksimalkan pendapat revenue. 2. Memaksimalkan keuntungan. 3. Memaksimalkan return on investment. 4. Dan memaksimalkan biaya. Proses perencanaan pemasaran berkaitan dengan pedoman mengenai peluncuran suatu produk dan menjadikannya best seller dalam kurun waktu tertentu. Perusahaan memeriksa kondisi pasar, kebutuhan proses perencanaan pemasaran, langkah-langkah proses perencanaan pasar, mengembangkan rencana tindakan, pantau posisi Anda saat ini, mengembangkan strategi pemasaran, melaksanakan dan mengevaluasi proses perencanaan. Bab 4. Sistem informasi pemasaran. Fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, memutuskan dan mengontrol. Peran manajerial, pengambilan keputusan, karakteristik sistem informasi pemasaran. Dan jawaban B, analis, perencanaan, implementasi, kontrol yang disusun untuk sesuai dengan tujuan dan visi perusahaan. Sedangkan konsep perencanaan serangkaian rencana yang akan dilakukan sebuah perusahaan untuk memasarkan produk. Yang C, menghubungkan sebuah brand dengan calon konsumen, contoh membeli dan menggunakan produk sesuai kebutuhan keinginan. Yang D, konsep produk bertujuan untuk menyediakan produk yang kaya kualitas, sedangkan konsep produksi bertujuan untuk mencapai skala ekonomi. Konsep penjualan merupakan gagasan bisnis yang menyatakan jika konsumen dan bisnis tidak dijaga maka tidak akan ada penjualan produk yang cukup. Sedangkan konsep pemasaran orientasi bisnis yang berbicara tentang pencapaian tujuan organisasi lebih baik dari yang lain dalam memberikan kepuasan pelanggan. Jawaban yang bagian 4 yang A, sejarah, meningkatkan nilai pertukaran, memperluas pangsa pasar, jejaring pemasaran, menjual produk pabrik, memuaskan kebutuhan konsumen. Pentingnya 1. Menyampaikan produk perusahaan ke konsumen. 2. Mendukung proses produksi perusahaan. 3. Memahami kebutuhan yang diperlukan konsumen. 4. Merealisasikan kebutuhan dana yang diperlukan perusahaan. Manajemen pemasaran dan ilmu. Manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen produksi, manajemen keuangan, kegiatan, analisis, riset, pengembangan, promosi, distribusi, pelayanan harga. Digital marketing, suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara tepat. Teknologi pemasaran, pemasaran global, teknologi internet, jejaring pasar, integrasi, e-commerce, dan marketplace. Sekian, terima kasih.